Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 angkatan 2017 Praktik Profesi Pendidikan Nurse Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang sindrom koroner akut dan juga tindakan post-percutaneous coronary intervention atau yang lebih dikenal dengan pemasangan kateter jantung. Bagaimana sih penjelasannya? Yuk simak video berikut. Yang pertama, kita akan belajar terlebih dahulu tentang apa itu sindrom koroner akut. Sindrom koroner akut atau yang biasa disingkat dengan SKA merupakan suatu keadaan yang terjadi ketika aliran darah yang menuju ke jantung berkurang secara drastis atau tiba-tiba akibat dari penyumbatan yang signifikan pada arteri koroner jantung. Apabila tidak segera ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan serangan jantung loh. Nah, selanjutnya apa saja sih penyebab dari sindrom koroner akut ini? Jadi, sindrom koroner akut terjadi akibat adanya penyempitan pembuluh darah koroner yang berperan dalam mengalirkan darah yang kaya akan oksigen ke otot jantung. Kondisi ini disebabkan oleh aterosklerosis atau penimbunan plak kolesterol yang terbentuk pada dinding bagian dalam arteri koroner. Kondisi ini dapat menyumbat aliran darah. Nah, plak ini terbentuk dalam sebuah proses yang panjang selama bertahun-tahun. Selain kondisi tersebut, terdapat juga beberapa kondisi lain yang dapat memicu sumbatan pada arteri koroner, seperti adanya bekuan darah dari organ tubuh lain yang terbawa dan juga terjebak pada arteri koroner sehingga menyebabkan adanya sumbatan. Kemudian adanya komplikasi dari operasi jantung, karena konsumsi kokain yang dapat menyebabkan spasme atau penyempitan pada pembuluh arteri koroner, dan yang terakhir, karena adanya peradangan pada arteri koroner. Lalu, bagaimana sih tanda dan gejala terjadinya sindrom koroner akut? Yang pertama, yaitu adanya nyeri dada yang berlangsung lebih dari 15 menit. Yang kedua, keringat dingin. Yang ketiga, adanya sesak napas. Yang keempat, sakit kepala. Yang kelima, mual dan muntah. Dan yang terakhir, denyut jantung yang tidak teratur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang salah satu tata laksana atau tindakan dalam mengatasi sindrom koroner akut, yaitu dengan melakukan percutaneous coronary intervention atau yang lebih dikenal dengan kateterisasi jantung. Tindakan ini dilakukan dengan menggunakan kateter jantung untuk melebarkan atau membuka pembuluh darah koroner yang menyempit dengan menggunakan balon atau yang disebut dengan stent. Selain itu, pada pasien dengan sindrom koroner akut juga dilakukan program rehabilitasi jantung yang terdiri dari 3 fase. Fase yang pertama atau disebut dengan fase inpatient, pada fase ini dilakukan selama pasien masih di rumah sakit. Fase yang kedua, yaitu fase outpatient, dilakukan segera setelah pasien keluar dari rumah sakit dan berlangsung selama 1 hingga 3 bulan. Kemudian, fase yang terakhir atau disebut juga dengan fase maintenance, dilakukan mandiri oleh pasien untuk mempertahankan kebiasaan hidup sehat dan berlangsung selama 6-12 bulan. Selanjutnya adalah beberapa perawatan yang dapat dilakukan di rumah pada pasien sindrom koroner akut yang telah melakukan tindakan kateter jantung. Yang pertama adalah latihan fisik terarah. Latihan ini terdiri dari 1. Latihan berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara mandiri. Yang kedua, yaitu latihan berjalan perlahan selama 10 menit sebanyak 2 kali sehari. Yang ketiga, latihan perawatan diri dengan mandi secara mandiri. Yang selanjutnya adalah latihan menaiki anak tangga dengan didampingi oleh keluarga. Dan yang terakhir adalah latihan melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, menyapu, berkebun, dan juga lain-lain secara mandiri. Perawatan yang selanjutnya adalah dengan mengatur pola makan yang sehat. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan membatasi konsumsi garam. Yang kedua, hindari sayuran yang mengandung gas. Yang ketiga, tidak mengkonsumsi kopi dan alkohol. Yang keempat, batasi konsumsi makanan yang berlemak tinggi. Yang kelima, batasi konsumsi buah tertentu seperti nangka, durian, dan alpukat. Yang selanjutnya, membatasi mengkonsumsi masakan dengan bumbu yang berlebih. Kemudian, pilih makanan yang mudah dicerna seperti buah dan sayur. Dan yang terakhir, membatasi konsumsi makanan yang digoreng dan dimasak dengan menggunakan santan kental.
Selain itu, pasien dengan sindrom koroner akut juga diharuskan untuk merubah gaya hidup sehat dan juga patuh akan pengobatan dengan cara yang pertama, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ke dokter. Yang kedua, mengkonsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Yang ketiga, mengurangi stres untuk menurunkan tekanan darah dengan cara mencari hobi yang membuat diri lebih santai atau terhindar dari stres. Yang selanjutnya adalah menjaga berat badan agar tetap ideal. Berat badan yang ideal dapat menstabilkan tekanan darah dan memperbaiki kadar kolesterol dan juga gula darah. Dan yang terakhir adalah berhenti merokok. Nah, itu tadi adalah beberapa tindakan dan juga kegiatan yang dapat dilakukan di rumah pada pasien dengan sindrom koroner akut. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.